bersenjata api beberapa waktu terakhir kini menjadi momok. Ada ketakutan yang berhasil ditebarkan para pelaku perampokan yang tidak jarang tidak punya rasa iba menghabisi nyawa korban. Serangkaian kasus perampokan dengan senjata api membuktikan bahwa orang-orang biadab ini ada di tengah kita, masyarakat. Italia Chandra Kirana Putri tewas ditembak oleh oknum yang merampok kendaraan bermotor roda 2 di depan rumahnya di daerah Karawaci. Davidson Tantono juga menjadi korban penembakan di sebuah SPBU di Jalan Dan Mogot dan oknum kabur dengan uang sejumlah 300 juta rupiah. Di Cilengsi Bogor, seorang pelaku perampokan tak sengaja merusak pesta pernikahan hingga melepaskan beberapa tembakan. Memakan korban berusia 17 tahun yang menderita luka tembak. Tak hanya di ibu kota, namun kejadian serupa juga marak terjadi di daerah. Di Boyolali, Jawa Tengah, Bribda Muko tewas tertembak oleh orang tidak dikenal yang ingin merampok tas miliknya berisi 10 juta rupiah. Selamat malam. Rosi episode kali ini adalah perampok bersenjata berkeliaran. Bukan untuk membuat Anda paranoid atau ketakutan, tapi justru untuk membuat kita semua, masyarakat, semakin waspada dan tidak meremehkan keamanan diri. Baru-baru ini, seorang gadis tertembak atas aksi perampokan bersenjata. Ia begitu berani mengejar pelaku yang mencoba mencuri motor milik keluarganya. Tapi naas, nasibnya berujung maut. Inilah kisahnya. Selalu ada senyum dan tawa lebar di setiap foto Italia Chandra Kirana Putri. Ita, demikian gadis berusia 22 tahun ini akrab dipanggil. Tapi senyum Ita kini hanya akan jadi kenangan bagi keluarga dan para sahabat. Senyumnya direnggut timah panas pelaku perampokan. Peristiwa kelam yang sekaligus memupus asa Ita sebagai dokter gigi. Hari itu Senin 12 Juni 2017. Ita sedang menyiapkan makanan berbuka puasa ketika para perampok menyambangi rumah mereka. Pelaku berusaha mengambil motor yang berada di teras rumah Ita. Motor itu adalah motor yang biasa Ita pakai sehari-hari untuk pergi kuliah. Saat itu ibunda Ita memergoki aksi para perampok. Sadar aksinya tercium, perampok segera melarikan diri. Namun Ita yang dikenal sebagai sosok mandiri dan pemberani sontak mengejar pelaku dan memukulnya dengan sapu. Naas, pukulan itu dibalas dengan timah panas. Sosok manusia itu pun tumbang seketika. Di akhir cerita tangisan dan doa dari keluarga, para kerabat tak terkecuali para penegak hukum mengiringi kepergian Ita menuju tempat peristirahatannya yang terakhir. Saya langsung menuju ke Karawaci, ke kediaman orang tua dari Italia, korban aksi perampokan penembakan. Di Karawaci saya akan langsung berjumpa dengan Ibu Ati dan Pak Ferry Chandra. Selamat malam Pak Ferry dan Bu Ati. Selamat malam Bu Rosi. Pak Ferry dan Bu Ati, saya sangat menghargai Bapak dan Ibu tetap meluangkan waktu bagi saya dan Kompas TV. Sebelumnya saya mengucapkan bela sungkawa seluruhnya kami ikut berduka cita atas kepergian putri Anda. Terima kasih. Ibu Ati
yang berada di rumah saat itu. Saya tidak bermaksud untuk mengorek lebih dalam, tetapi bisakah Ibu bercerita kembali apa yang sesungguhnya terjadi hari itu? Pada saat itu saya berdua sama anak saya. Saya bilang, Dek, kamu nggak kuliah? Enggak, mah. Mau istirahat dulu, soalnya udah capek kemarin kerja. Dia bilang gitu. Mau istirahat dulu lah, mau nyantai-nyantai. Dia bilang, ya satu mobil lagi. Nah, terus saya bilang, kalau nggak kuliah udah bantu mama deh, saya bilang gitu. Terus dia bantu saya, gitu. Saya mau serika gitu, kamu beres-beres buat buka rasa gitu. Nah pada saat itu dia mau kasih buah belewa, sambil cerita macam-macam. Terus dia ngomong gini, mah kok di pintu pagar gemboknya goyang-goyang, tapi kok goyang-goyangnya kayak goyang-goyang pintu kucing masuk katanya. Tapi kalau kucing masuk itu kan nggak, bunyinya nggak begitu katanya. Kalau kucing masuk bunyinya bergetar, tapi kok ini enggak katanya. Terus dia diam lagi, tapi terus ngomong lagi, kok goyang-goyang lagi ya mah, dia bilang gitu. Terus oh iya tuh si Kodi ada di rumah mah, ada pelincingannya bunyi, itu kucing saya. Udah, tapi saya nggak yakin gitu. Nanti dia mama periksa ke depan gitu. Terus saya periksa ke depan, kamu di sini mau kasih. Saya periksa ke depan, biasanya saya periksa ke jendela kamar anak saya yang ini, tapi saya nggak, saya langsung ke ruang tamu. Di ruang tamu itu pintu tertutup, memang biasanya terbuka karena pada saat itu tadi pagi ada pengamen yang biasa minta uang, terus saya tutup. Nah setelah saya masuk ke ruangan tamu, saya buka pintu, tahu-tahu itu perampok udah mengacungkan pistol ke depan saya gitu, ke muka. Dia bilang, lu teriak mati lo, gua tembak katanya gitu. Nah langsung saya tuh mundur berapa langkah sampai pegang pintu. Nah saya di dari situ, habis saya banting dari pintu, terus saya teriak-teriak, maling. Nah pada saat itu anak saya sedang mau kelas lewat, langsung lompat lewat samping ngejar malingnya. Saya masih teriak-teriak di dalam. Nah saat itu dia udah keluar, udah melawan sama maling, saya nggak tahu. Nah yang kedua kalinya dia masuk, mau mukul tarik sapu, terus dia bilang gini perampoknya, bukan aku ya, langsung dia ngomong nembak dia. Udah anak saya udah nggak bisa apa lagi soalnya. Itu terjadi di depan Ibu? Kena jantungnya gitu. Di depan Ibu ya, waktu udah jatuh gitu, pas jantungnya ditembak, sembari ngomong sembari nembak gitu. Pada saat itu udah saya teriak-teriak terus, maling gitu, minta tolong. Nggak ada yang berani keluar karena dengar suara tembakan gitu. Perampoknya pergi baru pada keluar. Jadi arti itu nggak tahu, Ibu kan tahu bahwa perampok itu bersenjata ya, makanya Ibu sempat membanting pintu dan kemudian berteriak maling. Tetapi apakah Ibu sempat memberikan teriakan agar arti berhati-hati karena perampok ini bersenjata? Itali, sorry. Ibu arti supaya Itali berhati-hati. Dia berburu lompat keluar. Waktu itu langsung ke samping. Oh, jadi dia tidak datang ke arah Ibu? Enggak, dia keluar ke samping, dari samping pintu gitu. Bu, apa yang dilakukan oleh Itali sungguh berani, Bu Andi, sungguh berani karena ia mengejar perampok itu. Dalam situasi yang begitu penting dan begitu mengerikan gitu, sempat adakah Ibu mencegah atau saya ingin dapat gambaran mengapa arti begitu berani mengejar orang yang mencoba mencuri kendaraan motor Ibu? Ya saya pikir ini harus digagalkan gitu, tapi saya nggak tahu dia bawa pistol gitu. Ternyata bawa pistol. Saya nggak tahu anak saya tuh tahu dia bawa pistol apa enggak gitu. Ya, memang apakah kesehariannya seorang Itali begitu berani? Berani, saya ambilkan, saya tanamkan dia harus berani. Dimanapun berada berani gitu.
Dia bilang kalau memang kamu benar, kamu harus berani lawan terus, saya bilang gitu. Saya tanamkan juga, bapak juga ngomong gitu, berani karena benar, aku karena salah. Dari itu saya tanamkan gitu. Ya, Bu, kalau boleh coba Ibu kami tahu itu ya. Jadi kita atau Itali ini melihat pencuri itu, dia ingin mengejar dengan apa namanya sapu gitu, terus dia kembali lagi masuk dengan sapu yang lebih besar gitu, berusaha untuk menggagalkan maling motor. Enggak, justru itu dia masuk lagi ngambil sapu. Kalau yang pertama saya nggak tahu pakai apa gitu, karena saya masih di dalam. Jadi dia ingin berusaha menggagalkan pas mau dia yang kedua kali pas dia ngambil lagi, dikeplupin ke malingnya itu, terus dia bilang malingnya langsung gue tembak loh, langsung nembak, nggak ngomong lagi, nggak itu, pokoknya langsung gitu. Maaf Bu, saya melihat bahwa ada kendaraan motor di belakang Ibu. Apakah itu kembali yang menjadi target pencuri waktu itu? Bukan, motornya udah dibawa polisi. Oh, udah dibawa polisi ya. Jadi waktu itu memang itu motor anak saya. Waktu itu memang Itali berada di rumah dengan Ibu hanya berdua saja. Berdua, selalu berdua. Kalau lagi libur berdua, kalau berdua dan kemanapun selalu berdua. Udah kayak temen gitu sama anak saya. Baik, Ibu, saya masih akan kembali bersama Ibu dan Ibu Ati dan Pak Ferry Chandra. Tidak akan terlalu lama lagi.